Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini masih diberikan kesempatan untuk berkuliah walaupun perkuliahan kita laksanakan secara online atau dalam jaringan. Izinkan saya Rio Jumardi pada kesempatan kali ini atau pada video kali ini akan membahas mengenai ragam dialog di dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi ragam dialog ini adalah cara pengorganisasian berbagai teknik dialog interaktif yang memungkinkan terjadinya komunikasi antara manusia dengan komputer. Seperti yang sudah dijelaskan pada video-video sebelumnya bahwa faktor-faktor nanti yang berhubungan dengan interaksi manusia dan komputer adalah manusia, kemudian piranti interaktif atau piranti yang digunakan untuk berinteraksi, dan juga bagaimana mereka berinteraksi atau bagaimana mereka berdialog antara manusia dan komputer. Nah, ragam dialog ini adalah caranya. Cara-cara nanti yang akan kita bahas mengenai apa saja yang bisa dilakukan dalam hal ini adalah komputer dan manusia dapat berkomunikasi atau dapat berinteraksi. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan perancangan antarmuka dengan berbagai dialog nanti ini untuk mendapatkan kriteria yang penting pada saat pengoperasian sebuah aplikasi. Nanti yang berkaitan dengan hal ini adalah aspek ramah terhadap pengguna atau user friendly. Bagaimana dialog-dialog yang bisa dibuat antara manusia dan komputer ini ramah terhadap pengguna atau ramah terhadap manusia. Manusia menginginkan data X, maka komputer dapat menyediakan data X. Manusia menginginkan data yang lain, maka komputer juga dapat menyediakan data tersebut atau melaksanakan proses yang diminta oleh manusia. Akhirnya apa yang dimaui oleh manusia dalam hal ini adalah berbasis logika dan lain-lain dapat dimengerti oleh komputer dengan berbasis elektronis. Nah, beberapa sifat atau karakteristik dari ragam dialog ada inisiatif, luas, kompleks, kemudian berbasis kekuatan, beban informasi, konsisten, umpan balik, observabilitas, kontrolabilitas, efisiensi, dan juga keseimbangan. Yang pertama adalah inisiatif. Jadi inisiatif ini nanti berkaitan dengan bagaimana kita nanti menentukan tipe-tipe pengguna terkait dengan sistem yang dibangun. Apakah nanti sistem yang dibangun itu inisiatif oleh komputer atau inisiatif oleh pengguna? Kalau dia inisiatif oleh komputer, maka pengguna akan memberikan tanggapan atas prompt yang diberikan komputer. Jadi prompt itu semacam respon yang dikeluarkan oleh komputer, kemudian atau inisiatif yang dikeluarkan oleh komputer, kemudian nanti kita akan memberikan tanggapan. Contohnya, kita ingin menghapus file, kemudian setelah kita tekan tombol delete, tiba-tiba muncul tuh pesan, apakah Anda yakin ingin menghapus file tersebut? Itu adalah prompt atau tanggapan yang prompt yang diberikan komputer. Kemudian nanti manusia atau pengguna akan memberikan tanggapan terhadap prompt tersebut. Ya untuk menghapus, tidak atau cancel untuk membatalkan perintah tersebut. Nah, kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan inisiatif oleh pengguna. Kalau inisiatif dengan pengguna berarti memang pengguna ini diharapkan untuk memahami perintah tertentu. Perintah-perintah dengan sintak-sintak tertentu. Jadi misalkan untuk mengeluarkan data di MySQL, maka pengguna harus memberikan sintak nih atau perintah select bintang from tabel tertentu atau menampilkan data dari tabel X, data dari tabel Y, atau menggabungkan, menghapus, dan lain-lain. Ini berbasis perintah. Artinya inisiatif dilakukan oleh pengguna. Kemudian berkaitan dengan keluasan, memang sistem ini harus menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Walaupun secara garis besar kan tidak bisa pengguna secara frontal itu atau sistem secara frontal itu memang harus luas karena memang harus berkaitan dengan kompleksitas dan lain-lain. Tetapi yang dimaksud dengan keluasan di sini ya juga memberikan kesempatan kepada pengguna nih untuk mengcustomize sistem. Jadi misalkan kita menggunakan sebuah aplikasi, kemudian kita bisa mengcustom menu mana saja yang nanti tampil, kemudian kita bisa mengcustom tools-tools yang kita gunakan itu apa saja yang bisa dipakai, mana yang akan terpakai, mana yang tidak terpakai, itu bisa kita setting. Misalkan kalau kita menggunakan CorelDRAW, di situ kan bisa kita custom tuh
palet warnanya CMYK yang tampil atau palet warna RGB. Ini berdasarkan dengan keluasan sistem yang dibangun. Kemudian sistem yang dibangun atau dialog itu juga harus kompleksitas. Jadi kalau bisa memang tidak menggunakan antarmuka yang lebih. Jadi keluasan yang sudah dibahas di slide sebelumnya, ini dibatasi oleh sifat kompleksitas. Artinya tidak perlulah kita membuat antarmuka lebih dari yang diperlukan. Ini sama dengan pembahasan kita mengenai fungsionalitas yang semestinya. Artinya antarmuka yang dibuat itu memang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh pengguna. Berkaitan dengan kekuatan, ini berkaitan dengan jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem. Setiap perintah yang diberikan oleh pengguna. Jadi perintah oleh pengguna diberikan, kemudian jumlah kerja yang dilakukan oleh sistem pada saat bersamaan itu mampu atau tidak. Nah, ini juga ada hubungannya nih dengan beban informasi, karena berkaitan juga dengan penyajian informasi. Apa yang kita butuhkan di kekuatan tadi, itu juga berkaitan dengan informasi yang akan ditampilkan kepada pengguna. Jadi penyajian informasi ya memang harus sesuai dengan kebutuhan pengguna. Penyajian informasi ini juga berkaitan dengan kekuatan dari sistem tersebut. Jadi kalau pengguna mintanya data 1 tahun, maka sistem atau tampilan dari antarmukanya mampu tidak untuk menampilkan data setahun. Informasi yang dihasilkan itu berguna tidak untuk manusia atau memang sesuai dengan kebutuhan pengguna atau tidak. Kemudian karakteristik atau sifat yang lain adalah konsisten. Jadi perintah harus mempunyai sintak yang terstandar. Jadi parameternya harus tata letaknya konsisten, format pemasukan datanya itu juga harus kompatibel. Namun yang menjadi catatan di sini bahwa konsisten itu bukan berarti interface-nya harus terlihat sama. Bisa saja konsisten dari hotkey yang dipakai atau shortcut yang digunakan. Kalau kita melihat perubahan tampilan dari Office 2003 ke 2007 kan mengalami perubahan tampilan. Dari 2007 ke 2010 juga mengalami perubahan tampilan. Tetapi walaupun interface-nya tidak sama, tetapi mereka konsisten menggunakan icon yang sama untuk menyimpan, misalkan menggunakan icon disket, menggunakan icon yang sama anak panah terbalik untuk undo dan redo, dan sebagainya. Jadi berkaitan dengan misalkan kita ingin mengcopy sebuah teks, Ctrl C, Ctrl V, ini konsisten. Mau menggunakan aplikasi apa saja atau menggunakan versi berapa saja, tetap masih menggunakan standar yang sudah ditentukan. Nah, konsisten ini memang berkaitan juga dengan layout, misalkan tampilan, kita harus user tahu di mana harus melihat instruksi, pesan error itu muncul, status dari informasinya seperti apa. Kemudian information coding, misalkan kita melakukan kode atau coding program, highlightingnya sebelah mana, misalkan variabel warnanya apa, kemudian isian dari variabel itu berwarna apa, proses atau fungsi-fungsi yang diberikan oleh bahasa pemrograman itu warnanya apa, maka itu juga harus konsisten. Sehingga misalkan kita lihat satu warna, kita tahu nih, semua warna yang berwarna hijau misalkan, itu adalah nama dari sebuah variabel. Kemudian command atau perintah, jadi menggunakan perintah atau instruksi yang memang sudah ditentukan secara konsisten. Misalkan ya F1 ya pasti kita selalu pakai untuk menampilkan help. Escape itu selalu kita pakai untuk cancel sebuah perintah dan lain-lain. Begitu juga dengan format data entry. Misalkan kita punya format data tanggal, maka kita harus konsisten mana duluan nih, tahun duluan atau bulan duluan atau hari duluan, mengikuti format-format yang ada. Selanjutnya sifat yang memang sangat penting juga adalah umpan balik. Jadi setiap user atau aksi yang memang dihasilkan oleh user ini harus ada respon. Jadi aksi dari user menghasilkan respon yang memang diterima juga oleh user. Misalkan kita ketik tombol A, maka aksi dari user menekan tombol A, respon yang diterima adalah tombol huruf A itu tampil di layar komputer. Atau misalkan kita melakukan aksi menghapus tombol delete, maka ada respon yang diterima, apakah langsung terdelete atau misalkan ada semacam pesan, apakah yakin menghapus atau tidak. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk mengurangi ketidakpastian. Misalkan sistem itu sudah menerima inputan yang terakhir atau tidak. Jangan sampai sistem menerima inputan yang di awal. Kemudian sistem ini mengerjakan sesuatu yang diinginkan pengguna atau tidak.
Atau misalkan sistem menunggu input berikutnya atau tidak. Ini berkaitan dengan umpan balik. Nah, umpan balik ini juga berkaitan nih dengan instruksi atau perintah yang menghasilkan suatu perubahan. Jadi misalkan kita email nih menggunakan Gmail, setelah kita mengirimkan dengan menekan tombol send, maka ada tuh biasanya semacam pop-up informasi yang menyatakan bahwa email sudah dikirim. Ini adalah umpan balik yang diberikan kepada pengguna terhadap aksi yang kita lakukan. Atau misalkan perubahan objek atas perintah user, misalkan ada tombol yang disable kemudian kita klik menjadi enable atau sebaliknya, atau misalkan pengaturan yang modelnya adalah berbasis menggunakan centang, apakah sudah tercentang atau tidak dan sebagainya. Nah, informasi yang tepat ya feedback tentu saja atau umpan balik dijadikan sebagai informasi yang tepat atau informasi yang nanti diperlukan. Kemudian yang berikutnya, sifat dari ragam dialog itu adalah observabilitas. Jadi observabilitas ini seolah-olah sistem itu sederhana, entah itu di dalamnya rumit atau tidak. Jadi dia berfungsi secara benar, walaupun dia nampak sederhana, ataupun dia berfungsi secara benar dan sederhana, walaupun di dalamnya pengolahan internalnya ya sangat rumit. Misalkan kita ingin mengupload 5 buah file sekaligus, maka dimungkinkan, atau malah dibuat dinamis. Bisa kita upload satu file, misalkan kalau misalkan filenya banyak kita bisa upload banyak. Jadi menyesuaikan dengan kondisi pengguna atau kebutuhan pengguna. Fungsinya ya sederhana, tinggal mungkin ada tombol tambah dan sebagainya. Tetapi proses internalnya kan pasti rumit. Nah, ini adalah sifat dari ragam dialog di mana ya apa yang ditampilkan ya sederhana, entah di dalamnya prosesnya itu rumit atau tidak. Kemudian berkaitan dengan kontrolabilitas. Jadi memang sistem ya harus selalu berada di bawah kontrol pengguna. Jadi dialog yang sifat ini harus memungkinkan user nih agar menentukan di mana sebelumnya, kemudian sekarang di mana posisinya, di mana dia akan pergi, apakah pekerjaan ini sudah dilakukan atau dibatalkan, dan lain-lain. Jadi semua berada di bawah kontrol dari pengguna. Dia harus klik menu ini dulu sebelum menu yang lain, atau dia ingin membuat setelah menu yang sudah dituju, apakah ada yang harus dikerjakan dulu sebelum dilanjutkan. Jadi misalkan kalau kita install komputer tuh ilustrasinya berada di bawah kontrol pengguna tuh. Kita mau pakai next atau kita mau back dan lain-lain. Itu semua berkaitan dengan kontrolabilitas. Kemudian tentu saja berkaitan dengan efisiensi. Nah, efisiensi ini ya sangat penting, berpengaruh pada waktu tanggap atau kira-kira cepat tidak sistem yang sudah dibuat itu tampil. Kita klik loadingnya lambat atau tidak dan sebagainya. Jadi kalau memungkinkan ya pasti saja tentu saja biasanya menggunakan teknologi atau hasil teknologi yang baru. Jadi berkaitan dengan kecepatan atau efisiensi seperti ini ya menggunakan juga teknologi yang baru. Kemudian keseimbangan, tentu saja ini juga merupakan sifat atau karakteristik dari ragam dialog, karena tentu saja manusia dan komputer itu berbeda. Manusia ya dapat menangani persoalan perubahan lingkungan, dia bisa melakukan, atau misalkan pasti dan tidak pastinya, lengkap dan tidak lengkapnya, manusia bisa mengatasi itu. Sedangkan komputer ya dia hanya akan melaksanakan pekerjaan rutin. Dia akan melaksanakan algoritma rutin yang secara berulang tetap dilaksanakan. Penyimpanan dan pencarian datanya tentu saja handal dan juga akan memberikan hasil komputasi yang akurat. Tinggal diseimbangkan saja antara manusia dan komputer. Manusia pengen menampilkan apa ya, komputer yang akan melaksanakan programnya secara elektronis, manusia yang melakukan request atau permintaan data. Nah, menurut Nelson, karakteristik ragam dialog yang baik ini menggunakan urutan dialog yang simpel, alami, menggunakan bahasa pengguna, walaupun kalau kita lihat rata-rata aplikasi yang kita gunakan saat ini menggunakan bahasa Inggris karena memang pembuatnya digunakan secara global. Walaupun beberapa aplikasi juga sudah ada tuh pilihan bahasa, yaitu bisa misalkan kita menggunakan bahasa Indonesia dan lain-lain. Walaupun itu dapat saja mengganggu dari aktivitas penggunaan kita yang misalkan terbiasa menggunakan bahasa Inggris dengan download, akhirnya kalau menggunakan bahasa Indonesia kita harus mengunduh, mengupload, kita harus mengunggah dan lain-lain. Kemudian meminimalkan memory load
Ya, ini berkaitan dengan kecepatan nanti, efisiensi tadi, tampil datanya yang dibutuhkan. Konsisten feedback pasti, umpan balik, kemudian shortcut yang dibutuhkan, menyediakan pesan error yang baik. Jadi error yang baik jangan sampai membuat penggunanya jengkel, misalkan karena pesan errornya, misalkan kita masukkan username dan password di Siakat, ternyata salah pesan errornya. Kalau isi yang baik, nah, jangan isi sembarangan, misalkan seperti itu, maka itu akan membuat pengguna jengkel dan mengecilkan pemakaiannya, sehingga pesan error itu juga harus disampaikan dengan baik. Kemudian sebaiknya memang ragam dialog itu ada pencegahan kesalahannya, misalkan ketika kita ingin memasukkan data email kurang add-nya, maka kita harus memasukkan add-nya dulu, atau ada pesan kesalahan tuh, Anda kurang, atau dilakukan pencegahan kesalahan, misalkan yang numerik kita isikan dengan karakter, maka ada semacam pesan di situ yang tampil harus dimasukkan dengan menggunakan data-data atau berbasis karakter dan lain-lain. Nah, ragam dialog yang interaktif itu seperti apa? Ini yang nanti akan kita bahas juga di video selanjutnya, berkaitan dengan jenis-jenis ragam dialog yang interaktif, seperti berbasis perintah tunggal misalkan, dialog berbasis bahasa pemrograman, antarmuka berbasis bahasa alami, sistem menu, berbasis borang atau formulir, berbasis icon, Windows atau penjendelaan, manipulasi langsung, ataupun antarmuka berbasis grafik user interface. Ini akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, di video kali ini saya pikir ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada yang perlu didiskusikan, nanti kita diskusi di grup WA atau di kolom komentar, atau jika ada pertanyaan-pertanyaan yang lain bisa melalui email. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.